Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Maaf, Bapak lupa kalau hari ini ada meeting penting, ucap bapak mertua sambil buru-buru mengenakan jaket kulitnya. Ibu mertua tampak merajuk karena keinginannya untuk pergi jalan-jalan tidak dituruti. Kalau proyek ini berhasil, nanti akan belikan kalung berlian buat kamu, ucapnya sambil mengecup kening ibu mertua, lalu buru-buru pergi. Tingkah pasangan yang sudah tak muda lagi itu begitu romantis seperti pasangan pengantin baru. Semua itu membuatku tersenyum saat melihatnya. Kenapa kamu senyum-senyum gitu? Tanyanya sambil melirik ke arahku. Pelet apa yang ibu pakai hingga bapak kembali takluk? Godaku sambil tersenyum kepadanya. Kalau saya kasih tahu, nanti anak saya semakin takluk sama kamu, sahutnya sambil mencebik. Aku hanya tertawa menanggapinya, karena suamiku sudah sangat mencintaiku, walaupun aku tak pernah memberinya ajian pelet apapun. Tiba-tiba terdengar suara khas tukang bakso keliling. Ibu mertua lalu menghentikan gerobaknya, lalu menyuruh pedagang itu membawa gerobaknya ke halaman. Ibu mertua mengajak anak-anak untuk jajan bakso, tak lupa menawariku untuk memesan. Kini anak-anak menjadi lengket pada neneknya setelah ia menunjukkan sikap perhatian pada mereka. Wah, buruk mini kok sekarang makin cantik saja, goda pedagang bakso yang usianya 10 tahun lebih muda dibanding ibu mertua. Borokokok, gak sopan kamu. Masa nenek-nenek kamu godain juga? Saut ibu mertua dengan wajah ketus. Semakin judes kok semakin cantik. Pedagang bakso itu semakin menggodanya sambil berdecak kagum saat memandangi wajah ibu mertua. Sebenarnya sejak dari kampung temannya itu, ibu mertua tampak sangat berbeda. Entah ia melakukan perawatan apa sehingga ia tampak lebih muda dan menawan. Dan 2 hari itu aku sangat terkejut saat melihat kedatangan Teh Imas. Apalagi saat kulihat anak sulung ibu mertua itu datang membawa koper dan anak semata wayangnya. Saat melihat aku sempat khawatir, karena ia menuruni sikap julid, cerewet, suka nyinyir, dan memiliki peringkat kedua ratu drama setelah ibunya. Assalamualaikum, Bu, ucapnya tanpa memperdulikan keberadaanku yang telah membukakan pintu untuknya. Wanita berambut keriting itu langsung nyelonong masuk menghampiri ibu mertua yang tengah bermain bersama anak-anakku. Ada kuntilanak kesini. Mau ngapain sampai bawa koper segala? Tanya ibu mertua sambil mendelik sinis saat melihat kedatangan anak sulungnya. Astagfirullah, Bu, masa anak sendiri dipanggil kuntilanak, ucap Teh Imas dengan wajah sendu. Anak mana yang menolak kedatangan ibu sendiri? Tampaknya ibu mertua masih dendam karena hari itu Teh Imas tak mau mengizinkan ibunya itu untuk tinggal di rumahnya. Maafkan Imas, Bu, waktu itu Imas hanya menuruti perintah Mas Broto, ucapnya sambil berlutut di kaki ibu mertua mengharap ampunannya. Terus ngapain sekarang kamu kesini? Tanyanya masih dengan wajah sinis.
Teh Imas bercerita bahwa suaminya berselingkuh. Hingga akhirnya ia kesal dan memutuskan untuk minggat dari rumah. Giliran diselingkuhi langsung ingat sama ibu. Kemarin-kemarin kemana saja? Mungkin kalau tidak ada Hana, sekarang ibu sudah gentayangan jadi jurik. Aku sedikit tersanjung mendengar ucapannya yang menghargai keberadaanku. Aku tak menyangka ibu mertua akan menyanjungku di depan anak kandungnya sendiri. Padahal kami sempat bersih tegang. Ibu berniat bunuh diri. Kenapa bisa? Tanyanya dengan wajah terkejut. Asal kamu tahu, setiap hari ibu diteror sosok sundel bolong. Belum lagi bapakmu malah menikah lagi. Ibu stres, depresi dan mau bunuh diri. Bentaknya sambil mengibaskan selendang yang melilit di lehernya. Apa? Sundel bolong? Bapak menikah lagi? Masa? Tanyanya. Ah, sudahlah. Capek ngomong sama kamu, gak ada gunanya. Terus mau kamu apa sekarang? Mereka berdua tampak asyik mengobrol, sedangkan aku hanya duduk bengong mendengarkan obrolan mereka. Boleh ya aku tinggal di sini? Ucap kakak ipar memelas. Sabuleting, ah? Saut ibu mertua masih dengan wajah ketus. Kakak ipar tampak bersorak dengan wajah sumringah. Heh, Hana, ngapain bengong kayak orang cacingan aja? Bawa koper saya ke kamar. Bentaknya hingga membuatku terkejut. Apa-apaan kamu? Main nyuruh-nyuruh, berani-beraninya menyuruh menantu kesayangan ibu. Bawa koper kamu ke kamar, atau kamu dan anakmu tidur di luar. Sekali lagi ucapan ibu mertua membuatku merasa di atas angin. Aku benar-benar tak menyangka wanita yang awalnya suka meneriaki sundel bolong kini lebih membela aku dibandingkan anak kandungnya sendiri. Kakak ipar langsung mendelikan mata padaku, lalu membawa masuk kopernya ke kamar nomor 2. Rumah ibu mertua berdesain rumah Belanda kuno dengan ukuran yang lumayan luas dan memiliki 5 buah kamar. Rumah ini peninggalan kedua nenek dan kakek suamiku. Sebenarnya jika semua anak-anak ibu mertua mau tinggal di sini, rumah ini sangatlah muat untuk keempat anaknya. Namun karena mulut ibu mertua yang cerewet, suka mengumpat dan teriak-teriak, jadi semua anaknya tak ada yang mau tinggal di rumah ini. Hana, daripada melamun, mending kamu masak sana, bentak Teh Imas hingga membuyarkan lamunanku. Ibu kan tadi sudah bilang jangan merintah-merintah sama menantu kesayangan ibu. Kalau mau makan ya makan sendiri dong, ucap ibu mertua yang terus membela aku. Teh Imas langsung mencebik dan tak berani lagi membuka mulut. Gak apa-apa bu, biar Hana yang masak, ucapku sambil bergegas dapur. Untunglah ibu mertua telah memenuhi kulkas dengan bahan makanan yang sangat lengkap. Jadi kalau mau masak, aku tinggal masak saja tanpa harus repot-repot belanja. Kulihat beberapa lembar daun pisang, daging ayam, dan bumbu lengkap untuk membuat pepes. Kebetulan ibu mertua sangat menyukai pepes ayam. Namun tiba-tiba aku teringat bahwa Teh Imas dan anaknya tidak menyukai pepes ayam. Mereka lebih menyukai ayam goreng atau opor. Maka aku putuskan untuk masak opor ayam. Saat tengah fokus memasak, tiba-tiba terdengar suara guyuran air di kamar mandi. Aku sangat terkejut karena aku tak melihat siapapun masuk. Karena letak kamar mandi bersebelahan dengan dapur, bahkan aku tak mendengar suara pintu kamar mandi terbuka atau tertutup. Karena biasanya jika ada yang menutup kamar mandi, maka akan ada bunyi kaleng yang dibanting, yaitu dikarenakan bagian bawah pintu kamar mandi terbuat dari lapisan seng. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara wanita yang menyandungkan tembang berbahasa Sunda dari dalam kamar mandi. Suaranya begitu merdu, tetapi lirik lagunya begitu menyayat hati, seolah menggambarkan kepedihan yang teramat dalam. Teh Imas,
Pamali nyanyi sambil mandi, ucapku. Aku berpikir bahwa itu Teh Imas, karena di rumah ini tak ada wanita lain selain aku, ibu mertua, dan dia. Udah matang belum? Aku lapar nih, tanya Teh Imas yang datang dari ruang tengah. Aku sangat terkejut melihat kedatangannya, karena kukira sejak tadi Teh Imas berada di kamar mandi. Kamar mandi itu masih tertutup rapat. Tampaknya belum ada yang keluar dari sana. Loh, bukannya tadi Teh Imas lagi mandi sambil nyanyi? Kok tiba-tiba muncul dari pintu tengah? Tanyaku dengan wajah bingung. Apaan sih kamu, Hana? Dari tadi saya ada di kamar mengeluarkan semua pakaian dari koper, sautnya hingga membuatku semakin bertanya-tanya. Karena penasaran, aku segera membuka pintu kamar mandi untuk memastikan siapa yang tadi mengguyur tubuh sambil bernyanyi. Namun, rupanya di dalam kamar mandi tak ada siapa-siapa. Semua itu membuatku bingung dan tertegun. Kamu kenapa sih? Kayak kebingungan gitu? Tanya Teh Imas. Barusan aku mendengar suara orang mandi sambil menembangkan tembang berbahasa Sunda, sautku dengan wajah bingung. Kamu jangan coba-coba nakut-nakutin saya, ucap Teh Imas sambil bergidik ngeri. Aku kembali termenung saat mengingat apa yang terjadi tadi dan ku dengar di kamar mandi. Namun, aku berusaha melupakannya karena harus melanjutkan memasak. Pukul 4:30 sore, bapak mertua pulang. Lalu tidak lama kemudian suamiku juga pulang. Kebetulan aku telah menghidangkan nasi hangat beserta opor ayam, orek tempe, dan sambal hijau lengkap dengan lalapan. Lalu mengajak semuanya untuk makan bersama. Ngapain kamu di sini, Imas? Biasanya kamu gak pernah menginjakan kaki di rumah ini, kecuali lebaran, tanya bapak mertua sambil menatap ke arah anak sulungnya dengan wajah sinis. Teh Imas memang sangat menjaga jarak dengan kedua orang tuanya. Ia tak mau datang berkunjung kecuali lebaran, walaupun ibu atau bapak mertua sedang sakit. Mas Broto selingkuh, Pak, saut Teh Imas dengan wajah pilu. Kulihat bapak mertuanya diam sambil menunduk. Dari raut wajahnya ia tampak merasa bersalah pada ibu mertua. Sepertinya ia tak mau membahas perselingkuhan karena takut ibu mertua kembali mengungkit kesalahannya kemarin. Kok bapak diam aja sih? Tanya Teh Imas yang tampak menginginkan pembelaan dari ayahnya. Bapakmu dan si Proto itu sama-sama ontohot karena telah berselingkuh, ucap ibu mertua sambil melirik suaminya dengan wajah sinis. Bu, jangan gitu dong sama bapak. Kan nanti bapak akan membelikan kalung berlian untuk ibu, rayunya hingga ibu mertua kembali tersenyum. Melihat kemesraan mereka, aku dan suami hanya tersenyum gemas. Sementara Teh Imas tampak bergidik, seolah merasa geli dengan tingkah kedua orang tuanya. Malam semakin larut. Kulihat jarum jam menunjukkan ke angka 1. Suasana tampak sunyi dan senyap. Tampaknya semua orang telah terlelap. Aku yang baru saja selesai menulis langsung menaruh ponsel, lalu beranjak ke tempat tidur. Sebagai penulis amatiran yang hanya mengandalkan ponsel, bukan laptop seperti yang lainnya, aku hanya menulis di saat ada waktu senggang, yaitu malam hari. Di saat semua orang terlelap, di sanalah aku bisa fokus untuk menulis. Karena di siang hari, rumah akan terasa bising oleh suara ibu mertua dan Teh Imas yang seperti kaleng rombeng. Terdengar suara lolongan anjing yang membuat bulu kuduku seketika meremang. Entah mengapa suara anjing itu terdengar nyaring dari arah kebun belakang. Aku jadi teringat ucapan nenekku. Katanya, kalau mendengar suara lolongan anjing di malam hari, harus segera menutup mata, karena hewan itu tengah melihat sosok setan.
Terdengar suara teriakan yang begitu nyaring, seakan memecahkan gendang telinga. Aku dan suami langsung tersentak dengan suara setinggi 10 oktav tersebut. Lalu buru-buru berlari ke dapur. Rupanya bapak dan ibu mertua pun langsung terbangun, karena suara teriakan tadi mampu merusak gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Hei, kuntilanak, betekok, tekotok, ngapain malam-malam begini teriak-teriak di dapur? Bentak ibu mertua sambil membulatkan mata pada anak sulungnya yang tengah gemetaran di dapur. Aku lihat sundel bolong melayang-layang di sini. Serem banget. Wajahnya hancur, punggungnya bolong penuh belatung, ucap Teh Imas sambil bergidik ngeri. Ia tampak sangat ketakutan. Ibu mertua tampak bergidik lalu memegangi tangan suaminya dengan erat. Tampaknya ia pun pernah melihat sosok yang diceritakan Teh Imas, hingga dirinya terlihat sangat ketakutan. "Kenapa, Bu?" tanya bapak mertua saat melihat istrinya yang tampak mencengkeram tangannya dengan ekspresi ketakutan. Sebenarnya ibu sering melihat penampakan sundel bolong itu, sautnya Liris sambil menggenggam erat tangan suaminya. Makanya kita semua harus rajin beribadah dan rajin mengaji, biar nggak ada makhluk halus yang mengganggu, ucap suamiku. Kami semua mengangguk dan hendak kembali ke kamar. Namun tiba-tiba kami semua menghentikan langkah saat tercium bau yang sangat menyengat. "Teh Imas ngompol?" tanyaku sambil melirik celana yang basah. Iya," sautnya dengan wajah menahan malu. "Cepetan ganti celana, jangan lupa pel lantainya," bentak ibu mertua. Tapi Bu," ia tambah gemetaran sambil celingukan. "Biar aku temenin Teh, usulku." Ia mengangguk lalu buru-buru masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara yang lainnya kembali ke kamar saat aku hendak memberikan handuk untuknya. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Selain itu detak jantungku berdetak lebih kencang secara tiba-tiba. Terdengar suara tangis yang begitu menyayat hati dari belakang rumah bersaut-sautan dengan suara lolongan anjing yang sejak tadi tak mau beranjak dari sana. Tanpa berpikir lama, aku segera menggantung handuk di pintu kamar mandi lalu berlari ke kamar. "Hana, kenapa kamu gak nungguin Teteh?" Terdengar suara teriakan Teh Imas, tapi aku tak menanggapinya karena takut melihat penampakan. Aku langsung memejamkan mata. Walaupun suara lolongan anjing masih terdengar nyaring di telinga, kini suara lolongan itu berpindah ke depan rumah, lalu ke samping dan kembali ke belakang, seolah ia tengah mengejar sesuatu. Aku kembali membuka mata, lalu membangunkan suamiku yang telah kembali terlelap. Bangun deh, bisikku. "Kenapa lagi?" tanyanya. "Jangan-jangan ada maling," ucapku liris sambil mendengarkan suara lolongan anjing yang tak juga berhenti. "Kayaknya bukan maling, bisa saja itu jurik," sautnya lirih tapi dengan wajah santai, seolah baginya kemunculan sosok tersebut tak berpengaruh baginya. Aku bergidik ngeri, lalu memeluk erat tubuhnya, hingga akhirnya kami pun terlelap. Keesokan harinya, ibu mertua menyuruhku pergi ke pasar setelah memberikan sejumlah uang kepadaku. Sebenarnya ibu mertua lumayan royal padaku, karena selama tinggal di rumah ini, aku tak pernah mengeluarkan biaya apapun. Semua kebutuhan rumah tangga ia yang tanggung. Hanya omongannya saja yang kasar dan sering berteriak-teriak seperti kaleng rombeng. Ibu mertua menyuruhku sendirian ke pasar dan berjanji akan menjaga anak bungsuku di rumah. Sedangkan yang sulung sudah diantar ke sekolah oleh suamiku. Baru beberapa langkah saja dari rumah,
Tiba-tiba aku merasa ingin buang air kecil. Lalu aku bergegas berlari kembali ke rumah. Saat keluar dari kamar mandi, tiba-tiba kulihat ibu mertua bersama Teh Imas berjalan mengendap-endap menuju sumur tua di samping rumah kosong dekat kebun belakang rumah. Ibu mertua nampak membawa sebuah nampan berisi kembang 7 rupa, 2 butir telur beserta sesuatu yang mengepulkan asap. Sedangkan Teh Imas membawa segelas kopi hitam dan lembaran daun seperti daun sirih. Karena penasaran, aku pun mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba mereka menaruh semua yang dibawanya itu di dekat sumur tua. Kulihat ibu mertua komat kamit melafalkan sesuatu yang tak bisa ku dengar dengan jelas. "Kalian sedang apa?" tanyaku hingga membuat keduanya terkejut. Kamu kenapa kembali? Tanya ibu mertua. "Jangan mengalihkan pembicaraan. Apa yang sedang ibu lakukan?" tanya aku. Tanpa menjawab pertanyaanku, ibu mertua langsung menarik tanganku lalu mengajakku untuk kembali ke rumah. Melihat kami pergi, Teh Imas langsung berlari mengikuti kami sambil bergidik ngeri. "Ada apa sih, Bu?" tanyaku dengan wajah penasaran. Ibu sengaja memberikan sesajen untuk jurik penghuni sumur tua itu agar ia tak lagi mengganggu kita, ucapnya lirih. "Tapi apa yang kalian lakukan itu salah. Itu sama saja dengan musyrik," sautku. "Enggak usah ikut campur kamu, Hana. Mending sana pergi ke pasar terus masak," bentak Teh Imas. "Kamu jangan membentak Hana," ucap ibu mertua sambil menyomot bibir Teh Imas lalu membekapnya. Teh Imas berusaha melepaskan tangan ibunya. "Apa sih, Bu? Mengapa ibu selalu membela dia? Kan sekarang ada Imas. Jadi ibu gak harus pura-pura baik lagi sama dia," ucap Teh Imas sambil mendelikan mata pada aku. "Ibu gak percaya padamu, karena jika suamimu datang untuk menjemputmu, pasti kamu langsung meninggalkan ibu," sautnya sambil mengerucutkan bibirnya. Aku mendekati ibu mertua lalu menggenggam erat tangannya. "Bu, Hana janji gak akan ninggalin ibu sampai kapanpun. Tapi Hana harap ibu gak melakukan hal yang dilarang agama," ucapku lirih. Ia termenung lumayan lama, lalu akhirnya tiba-tiba mengangguk dan setuju dengan ucapanku. "Lalu apa yang harus kita lakukan agar sundel bolong itu tak mengganggu kita lagi?" tanyanya dengan lirih dengan wajah mengiba. "Seperti yang semalam diucapkan Diki, kita semua harus banyak beribadah dan mengaji," ucapku. Ibu mertua kembali termenung. Entah apa yang ia pikirkan, namun mendengar kata beribadah dan mengaji sepertinya sangat berat ia lakukan. Tampaknya ibu mertua sudah sangat jauh dari Allah, hingga aku tak pernah melihatnya melaksanakan sholat ataupun mengaji. Sebenarnya aku merasa penasaran saat ibu mertua bilang bahwa sosok sundel bolong itu menempati sumur tua milik orang luar negeri pemilik rumah terbengkalai itu. Karena menurut suamiku, tak ada salah satu keluarga yang meninggal di sana. Sepasang suami istri berwajah bule itu kembali ke negara asal mereka karena urusan bisnis dan harus meninggalkan rumah itu hingga terbengkalai. Sebenarnya, siapakah sosok sundel bolong itu? Mengapa ia terus menampakkan diri pada kami, terutama ibu mertua? Hari itu kulihat Fajar, anak sematawayang Teh Imas, tengah menyendiri di belakang rumah. Anak lelaki berusia 15 tahun itu memang pendiam dan jarang bicara. Padahal ia memiliki ibu juga nenek yang cerewet seperti kaleng rombeng. Aku bergegas menghampirinya untuk melihat apa yang tengah ia lakukan. Rupanya ia tengah menggambar. Teh Imas pernah bercerita kalau anaknya sangat suka melukis. Sepertinya ia lupa membawa peralatan lukisannya, maka ia hanya menggambar menggunakan buku gambar dan pensil.
Tiba-tiba aku terkejut saat melihat gambar yang tengah ia buat. Dalam gambarnya tampak sesosok wanita mengerikan dengan punggung yang bolong. Astagfirullah Fajar, mengapa kamu menggambar sosok yang sangat menyeramkan itu? Tanyaku dengan wajah penasaran bercampur ngeri. Makhluk itu sering kulihat dalam mimpi. Ia sering menemuiku tanpa pernah mengatakan apa-apa, sautnya dengan wajah datar. Kamu gak takut? Tanyaku. Ia menggeleng. Ekspresi wajahnya begitu tenang. Anak Teh Imas memang sangat berbeda dari yang lainnya. Selain pendiam, ia juga jarang menunjukkan ekspresi wajahnya, baik itu senang, sedih, maupun takut. Sebenarnya Fajar adalah anak ketiga Teh Imas, tetapi kedua anak Teh Imas meninggal saat mereka masih kecil. Banyak yang mengatakan kalau meninggalnya kedua anaknya itu karena dirinya terlalu julid dan suka menyakiti orang lain, hingga kedua anaknya mengalami penyakit aneh dan meninggal dunia. Teh Imas adalah seorang wanita julid dan toksik. Dulu ia sering bertengkar dengan Lina juga denganku. Mulutnya selalu nyinyir dan menyakitkan. Aku sempat penasaran hingga mencari informasi tentang kehidupan sehari-harinya lewat tetangganya. Dari tetangganya, aku mendapat informasi bahwa mulutnya sangat beracun hingga sering menyakiti banyak orang, bahkan tetangga juga ibu mertuanya. Lamunanku terhenti saat Fajar menggambar di lembar kertas yang baru. Gambar keduanya tampak membuatku semakin tercengang dan bergidik ngeri. Dalam gambarnya tampak sesosok wanita yang merangkak naik dari dalam sumur. Fajar, ayo kita masuk, ajakku. Ia menghempaskan tanganku seolah tak setuju dengan ajakanku. Jangan ganggu, sahutnya sambil fokus menggambar. Sesekali tatapannya melirik ke arah sumur tua, seolah ia tengah melihat sesuatu. Aku semakin bergidik ngeri lalu bergegas melaporkan apa yang tengah ia lakukan kepada ibunya. Apa sih? Kamu ganggu aja, bentak Teh Imas yang tengah fokus berhias. Itu si Fajar menggambar sosok menyeramkan, ucapku. Biarkan saja, aku akan mendukung semua hobinya. Jadi kamu gak usah rempong, sautnya sambil buru-buru menutup pintu kamar. Kakak iparku itu memang sangat menyebalkan. Ia benar-benar tak khawatir terjadi sesuatu pada anak semata wayangnya. Kulihat Fajar masih fokus dengan gambarnya. Aku hanya bisa menghela nafas sambil terus memperhatikannya dari belakang. Karena penasaran, aku kembali mendekatinya. Fajar, apa kamu sedang melihat hal yang aneh di sumur tua itu? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku hanya menggambar sambil membayangkan apa yang kulihat di mimpiku, sautnya santai. Walaupun begitu, tetap saja aku bergidik ngeri saat mendengarnya. Terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu. Aku segera meninggalkan Fajar lalu berjalan ke depan. Saat ku buka pintu, tampak seorang lelaki mengenakan jas hitam. Lelaki itu adalah Mas Broto, suaminya Teh Imas. Siapa yang datang, anak? Tanya ibu mertua setengah berteriak. Lalu tiba-tiba Teh Imas beserta ibu mertua datang mendekat. Wajah Teh Imas tampak sumringah saat melihat kedatangan suaminya. Imas, Mas mau minta maaf sama kamu. Tolong kembali ke rumah ya, karena Mas sudah meninggalkan wanita itu, ucapnya memelas. Dasar brokokok, sudah selingkuh seenaknya saja minta maaf, ucap ibu mertua sambil menghalangi mereka berdua yang saling bertatapan. Tolong maafkan kekhilafan saya, Bu. Saya janji gak akan menyakiti Mas lagi. Mas Broto tampak memelas.
memohon ampunan dari ibu mertuanya. Kesalahan kamu itu terlalu banyak, bukan hanya selingkuh. Tetapi kamu juga pernah tak mengizinkan saya tinggal di rumah kalian, ucap ibu mertua sambil melotot dan bertolak pinggang. Saya mohon maaf, Bu. Mas Broto langsung berlutut, seolah sangat menyesali perbuatannya. Bu, jangan gitu dong. Aku mau kok memaafkan Mas Broto, ucap Teh Imas selalu bergelayut manja di tangan suaminya. Dasar kalian berdua sama-sama borokokok, umpat ibu mertua sambil bertolak pinggang. Teh Imas langsung masuk ke kamar untuk membereskan semua barang-barangnya. Tidak berapa lama kemudian, ia telah bersiap untuk segera meninggalkan rumah ini. Saat Teh Imas mengajak Fajar untuk pulang ke rumah mereka, anak lelaki itu tampak enggan meninggalkan rumah ini. Tante Hana, jangan pergi ke kamar mandi pukul 2 malam, bisiknya dengan senyum yang aneh. Aku bergidik ngeri saat mendengar ucapan anak itu. Seketika bulu kuduku meremang saat mengingat gambar yang tadi ia buat. Sejak Teh Imas dan anaknya pulang, suasana rumah ini tiba-tiba terasa sepi. Walaupun suara Teh Imas seperti knalpot motor ereking, tetapi setidaknya kehadirannya bisa membuat rumah ini tidak terlalu terasa mencekam. Suara cemprengnya itu memang tak hanya mampu memecah gedang telinga, ya, tetapi mungkin bisa mengusir para makhluk gaib. Setelah sholat maghrib, seperti biasa aku akan menghangatkan masakan yang telah kumasak tadi siang untuk makan malam kami semua. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku segera membuka pintu. Lalu tampak seseorang pedagang bakso tengah berdiri di depan pintu. Ada apa, Mas Gimin? Tanya aku. Tanyain sama ibumu mau beli bakso enggak? Tanyanya sambil tersenyum genit. Pedagang bakso itu akhir-akhir ini selalu mondar-mandir di depan rumah kami, walaupun kami tak membeli baksonya. Bahkan kemarin ia terang-terangan menitipkan salam untuk ibu mertua, hingga ia harus mendengarkan komentar pedas dari Teh Imas yang seperti petasan hajatan. Teh Imas tampak iri karena ibunya memiliki banyak penggemar, sedangkan padanya tak ada satupun lelaki yang mau menggodanya. Aku masih ingat pertengkaran Teh Imas kemarin dengan ibunya, antara berisik tetapi kocak. Bu, pelet apa yang ibu pakai hingga banyak lelaki yang menggoda ibu yang sudah keriput ini? Tanyanya sambil bertolak pinggang. Kamu iri gara-gara banyak pedagang keliling yang ngasih gratisan sama ibu? Tanya ibu mertua dengan wajah yang merasa di atas angin. Bukan iri, ya tapi aneh aja, saut Teh Imas. Keduanya saling menimpali dan merasa paling cantik, lalu saling mengatai karena keduanya sama-sama pernah diselingkuhi suaminya. Saat itu aku hanya bisa menjadi penonton saat melihat aksi kocak mereka. Kau melamun saja? Tanya pedagang bakso saat aku tengah mengingat kejadian kocak kemarin. Siapa yang datang, Hana? Tanya bapak mertua yang langsung menghampiri kami saat pedagang bakso itu terus menanyakan ibu mertua. Melihat bapak mertua, ia langsung salah tingkah dan menawarkan bakso untuknya. Bapak mertua menolak dan bilang bahwa kami semua akan makan, jadi dia harus segera pergi. Selain itu bapak mertua juga memperingatkan dia untuk tidak so akrab pada keluarga kami, apalagi mengetuk pintu malam-malam dengan alasan menawarkan bakso. Setelah itu, lelaki bernama lengkap Sugimin itu langsung bergegas pergi mendorong gerobaknya. Namun tiba-tiba ia menghentikan gerobaknya tepat di depan rumah kosong yang ada sumur tua menyeramkan itu. Ia tampak bercakap-cakap, padahal tak kulihat siapapun di sana. Karena suamiku juga ibu mertua terus memanggil,
Akhirnya aku buru-buru menutup pintu dan datang ke meja makan. Setelah selesai makan, aku masih penasaran dengan pedagang bakso tadi. Aku keluar rumah dan menoleh ke arah rumah kosong. Rupanya gerobak bakso itu masih terparkir di depan rumah kosong itu. Namun pedagang baksonya entah berada di mana. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di arah samping rumah kosong itu. Tidak berapa lama kemudian, terlihat pedagang bakso berlari dari kebun samping rumah sambil menenteng celananya. Astagfirullah, ucapku sambil buru-buru masuk saat melihat Mas Gimin yang tak mengenakan celana. Ada apa, Ana? Kok kamu seperti melihat hantu begitu? Tanya ibu mertua saat melihat wajahku yang tampak masih terkejut saat melihat apa yang terjadi pada salah satu penggemarnya. Aku menarik tangan ibu mertua keluar untuk melihat Mas Gimin yang tengah berlari pontang-panting tanpa mengenakan celana. Kunaon jelema teh? Si Ganu sedeng wae. Kenapa orang itu? Kenapa seperti orang gila? Tanya ibu mertua dengan wajah bingung. Kayaknya digodain sama penghuni sumur tua di belakang rumah kosong itu. Iya kali bu, sautku sambil tertawa terpingkal-pingkal. Nah dasar si Gimin gelo, saut ibu mertua. Pagi itu, kulihat bapak dan ibu mertua sudah berpakaian rapi. Tampaknya mereka akan pergi. Sementara suamiku tengah menemani anak-anak nonton film kartun karena kebetulan hari ini hari libur. Mau kemana pak? Bu, tanyaku. Kami ada urusan, sahutnya. Setelah mereka pergi, aku menoleh ke arah suamiku yang tengah fokus bermain game di ponselnya bersama anak bungsu yang menyender di bahunya. Sementara si sulung yang masih TK tampak fokus menggambar sambil sesekali menoleh ke langit-langit rumah. Sedang menggambar cicak ya nak? Tanyaku tanpa melihat apa yang tengah ia gambar. Ia menggeleng lalu menunjukkan buku gambarnya. Betapa terkejutnya aku saat melihat apa yang tengah ia gambar. Rupanya ia menggambar sesosok wanita berambut panjang yang tengah merangkak di langit-langit rumah seperti seekor cicak. Walaupun gambarannya tak sebagus Fajar, tetapi aku yakin kalau ia tengah menggambar sosok mengerikan. Mengapa kamu menggambar itu nak? Tanyaku sambil bergidik ngeri. Hebat ya tante itu, bisa merangkak di langit-langit, sautnya sambil mengadahkan kepala. Astagfirullah, ucapku sambil memalingkan wajahnya lalu membaca ayat kursi. Sebenarnya aku tak melihat apapun. Hanya saja aku cukup ngeri saat membayangkan apa yang tengah aku lihat. Ada apa? Tanya suamiku sambil menghentikan aksinya yang tengah bermain game. Aku menunjukkan gambar yang Dennis buat, juga apa yang baru saja ia katakan. Karena suamiku tadi tak mendengar percakapan kami, karena ia terlalu fokus dengan gamenya. Setelah itu, suamiku mengajarkan surat-surat pendek kepada Dennis. Sementara Daniel yang masih berusia 3 tahun hanya menyimak. Setelah suasana lebih tenang, aku segera melupakan semua yang dikatakan anak sulungku itu, lalu bergegas menyiapkan sarapan. Saat tengah membuat nasi goreng, tiba-tiba terdengar suara orang yang tengah mandi. Aku sangat terkejut karena aku yakin suamiku tengah bermain bersama anak-anak. Aku mencoba menghilangkan rasa takut karena tak mungkin ada hantu di pagi hari. Perlahan ku buka pintu kamar mandi, tetapi rupanya tak ada siapapun di sana. Mungkin tadi aku hanya berhalusinasi, gumamku lalu melanjutkan memasak. Tidak berapa lama kemudian, kembali terdengar suara guyuran air di kamar mandi. Semua itu membuatku tak fokus untuk memasak. Aku kembali membuka pintu kamar mandi, lalu kulihat suamiku tengah buang air kecil.
Apa sih? Pakai ngintip segala. Godanya sambil menaikkan resleting lalu tersenyum nakal. Kenapa tiba-tiba ada di kamar? Tanyaku. Kamu masak sambil melamun. Sampai gak lihat tadi masuk, sautnya. Oh, sautku lalu melanjutkan masakku. Tidak berapa lama kemudian, aku telah selesai memasak nasi goreng dengan irisan sosis dihiasi telur dadar yang dipotong memanjang, juga irisan mentimun dan tomat. Tak lupa juga aku menggoreng kerupuk udang sebagai pelengkap. Aroma nasi gorengnya begitu menggugah selera, ucap suamiku sambil meraih sepiring nasi goreng yang kusiapkan untuknya. Oh iya dong, kan pakai kecap bango. Enggak bercanda. Tiba-tiba kulihat anak bungsuku menatap ke arah pintu dapur dengan tatapan kosong. Ia tampak tengah memperhatikan sesuatu hingga matanya tak mau berkedip. Daniel, lihat apa? Tanyaku. Pandangannya terus tertuju pada pintu tengah yang menghubungkan ke dapur. Sepertinya Ate itu mau makan, ucapnya sambil menunjuk pintu. Aku langsung bergidik saat mendengarnya lalu menoleh ke arah suamiku. Ayo cepat sarapannya, karena nanti kita akan jalan-jalan, ucap suamiku hingga mengalihkan perhatian kami. Aku mengangguk, lalu mulai menyuapi kedua anakku. Walaupun sebenarnya aku masih kepikiran dengan gelagat kedua anakku. Waktu itu Kak Fajar pernah cerita kalau di sumur belakang itu ada hantu yang punggungnya bolong, ucap Dennis tiba-tiba. Pah, gimana kalau kita ke kebun binatang? Aku sengaja mengalihkan pembicaraan agar anak-anak tak lagi membahas sosok menyeramkan itu. Iya, ayo ke kebun binatang, saut suamiku dengan wajah antusias. Kedua anakku pun tampak antusias. Selain itu mereka juga melupakan dengan sosok menyeramkan di rumah ini. Sebenarnya semua ini gara-gara ibu mertua yang selalu menceritakan cerita-cerita aneh, bahkan mengataiku sundel bolong yang ditancapkan paku. Sepertinya anak-anak sering membayangkan hal-hal yang aneh. Setelah selesai sarapan, kami langsung bersiap ke kebun binatang. Kebetulan bapak tadi pergi menggunakan motor, jadi kami bisa menggunakan mobilnya. Seharian kami bersenang-senang di kebun binatang. Kedua anakku pun tampak sangat antusias melihat semua binatang itu secara langsung. Saat menjelang sore, kami telah merasa puas berkeliling dan berfoto di kebun binatang tersebut. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di rumah, aku sangat terkejut saat melihat bapak dan ibu mertua yang tengah menanam pohon bambu kuning. Tak hanya di depan rumah, tapi juga di samping bahkan di belakang rumah. Ngapain nanam pohon bambu kuning? Tanya suamiku dengan wajah bingung. Ini untuk menangkal rumah kita dari gangguan sundel bolong, saut ibu mertua. Aku segera menutup telinga anak-anak lalu segera mengajak mereka masuk. Sundel bolong itu apa, Mah? Tanya Dennis. Sayang, bagaimana kalau Mama ceritakan kisah Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan semua binatang? Aku sengaja mengalihkan perhatiannya, lalu mengajak mereka untuk berbaring di tempat tidur. Wah, aku mau dengar, ucap mereka antusias. Aku segera menceritakan kisah Nabi Sulaiman hingga beberapa menit kemudian keduanya telah terlelap. Aku segera meninggalkan mereka untuk menemui ibu mertua. Kulihat ia tengah menggantungkan tapal kuda di atas pintu masuk. Apa yang sedang ibu lakukan? Tanyaku. Sudahlah Nah, kamu jangan banyak bicara, ucapnya dengan wajah serius. Hana harap ibu jangan lagi menceritakan hal-hal aneh pada Dennis dan Daniel, ucapku. Ibu gak pernah menceritakan hal macam-macam pada mereka, sahutnya. Bohong, ibu sering menceritakan tentang hantu sundel bolong kan pada mereka. Waktu itu ibu juga bilang kalau aku itu jelmaan sundel bolong, ucapku.
Itu kan sudah lama. Sekarang ibu sudah nggak pernah lagi mengataimu sundel bolong, sahutnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.